Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana ilal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan surah Al-Kahfi. Sedikit ingin mengulangi di kalimat di ayat wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Di ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi dari tidurnya. Kemudian begitu mereka bangun kemudian saling bertanya, berapa lama kita di sini? Ada yang berkata kita di sini mungkin cuma sehari. Yang lain mengatakan, oh tidak, kita cuma setengah hari. Kemudian begitu mereka bangun, mereka merasa lapar dan mereka menyuruh salah satu di antara mereka untuk pergi dan membeli makanan untuk mereka makan. Ada kalimat yang kalau kita buka mushaf yang Indonesia biasanya, begitu kita ketemu dengan tulisan wal yatalattaf, biasanya ada warna merahnya. Jadi kalimat wal yatalattaf atau ayat ini merupakan pertengahan Al-Quran. Dan ternyata begitu diberi tanda oleh para ulama yang konsen di Al-Quran tentunya, ternyata bagian paling tengahnya Al-Quran adalah kalimat ini, wal yatalattaf, maka hendaklah kalian waspada, maka hendaklah hati-hati hendaklah kalian hati-hati. Jadi seolah-olah ini memberikan pelajaran tersendiri bahwa Al-Quran itu seluruh isi Al-Quran itu begitu bagian tengahnya adalah kata wal yatalattaf ini mewakili seluruh syariat Islam, bahwa syariat Islam itu syariat yang tengah-tengah. Dia tidak condong ke kanan, tidak berlebihan ke kiri. Karena wal yatalattaf ini tadi maknanya ada beberapa tadi. Jadi karena dia menjadi pertengahan Al-Quran, seolah-olah tadi kita diingatkan bahwa seharusnya ketika kita mengikuti syariat Islam, maka yang ada kita akan hati-hati dalam bertindak, dalam berucap. Wal yatalattaf, kalau kita artikan lembut, maka kalau kita betul mengikuti syariat Islam, maka seharusnya kita dalam berlaku, dalam bertindak, maka kita bertindak dengan lembut. Atau dalam berinteraksi secara umum, kalau kita artikan wal yatalattaf adalah dengan waspada, maka begitulah, kalau kita mengikuti syariat Islam, maka kita bertindak harus dengan kewaspadaan, dalam hati berhati-hati, tidak gegabah, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Apa yang mau kita lakukan penuh dengan pertimbangan. Apa yang mau kita kerjakan ada strategi yang sudah kita terapkan, ada planning yang sudah dibuat. Jadi begitu seharusnya. Jadi seolah-olah begitu kalimat atau kata ini yang dipilih
oleh Allah sebagai pertengahan dari Al-Quran yang kita baca dengan diberikan warna merah biasanya oleh para ulama untuk menunjukkan pertengahannya, maka seharusnya begitulah kita ketika kita betul-betul mengamalkan syariat Islam ini. Kemudian kita kemarin sudah menyampaikan tentang jumlah. Jadi begitu mereka sudah bangun, kemudian membeli makanan, ternyata mata uang yang mereka dan yang bangun ini, yang membeli makanan ini, begitu keluar dari gua menuju ke negerinya, ternyata keadaan semuanya sudah berubah. Secara sadar atau tidak, mereka orang ini merasa sudah banyak yang berubah. Tapi karena perasaan tadi hati-hati sehingga tidak begitu mempedulikan. Yang ada pokoknya saya beli makanan kemudian saya kembali ke goa. Begitu dia datang ke salah satu penjual makanan, dia beli kemudian memberikan uang, baru ketahuan. Loh, ini uang ini sudah tidak laku. Uang ini sudah uang kuno yang sudah tidak berlaku ratusan tahun yang lalu. Bagaimana masih ada? Akhirnya ini membuat heboh, membuat rame berita seseorang yang melakukan transaksi dengan mata uang yang sudah tidak digunakan lagi sejak ratusan tahun yang lalu itu, kemudian sampai ke telinga pemimpin yang saat itu sudah beriman kepada Allah. Dan kita kemarin sudah sampaikan di masyarakat tersebut masyarakat yang beriman. Hanya saja ada satu problem besar di masyarakat tersebut, masyarakat yang masih meragukan tentang hari kebangkitan. Bukan tidak percaya, hanya saja kalau mau logikanya seperti apa. Kalau mau menjelaskannya kepada orang seperti apa itu masih bingung. Sehingga di pertemuan kemarin kita sampaikan sampai-sampai penguasa di negeri tersebut minta kepada Allah, ya Allah berikan penjelasan kepada kami tentang hari kebangkitan sehingga keyakinan kami semakin kokoh, semakin kuat. Dan Allah takdirkan pemimpin negeri tersebut bertemu dengan pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur atau dimatikan dalam tanda kutip ratusan tahun kemudian dihidupkan. Maka kemudian satu sisi mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan penjelasan langsung dari Allah bahwa kebangkitan itu sebuah keniscayaan. Kalau di dunia saja orang dimatikan sementara dalam kurun waktu yang sangat panjang itu, kemudian dibangkitkan, dihidupkan, dibangunkan bisa, apalagi nanti di akhirat yang sudah jelas-jelas ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, di sisi yang lain malah mereka fokusnya nanti malah keliru. Sampai ayat ini menggambarkan sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka nanti orang-orang ini begitu mendengar kisah Ashabul Kahfi, karena tidak lama setelah mereka ketahuan kisah mereka, akhirnya nanti Allah wafatkan mereka semuanya di dalam gua yang sama. Kemudian kemarin ayat menyampaikan, ayo kita bangun saja ini sebagai tempat ibadah untuk mengenang mereka, untuk mengingat mereka. Tapi justru setelah itu semua Ashabul Kahfi sudah diwafatkan. Kemudian mereka ingin membuat masjid atau dibuat bangunan untuk mengenang mereka, untuk mengetahui kisah mereka. Hanya saja kemudian ayat membahas tentang ucapan orang-orang yang hadir setelah atau bisa jadi masih di masyarakat tersebut. Jadi seolah-olah Allah ingin menyebutkan ini loh kebiasaan banyak orang. Jadi Allah menyebutkan sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka nanti akan saling berdebat, saling bertikai. Sebenarnya jumlah Ashabul Kahfi berapa sih? Karena memang mereka tidak masuk ke dalam goa. Akhirnya mereka bertanya-tanya jumlah mereka berapa? Sebagian mengatakan jumlahnya 3. Yang keempat adalah anjingnya. Yang lain mengatakan wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Oh tidak, jumlahnya 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib. Semua perkataan itu adalah menduga-duga, kira-kira, berdasarkan dhon, bukan kepastian mereka melihat langsung terus tanya langsung jumlah mereka berapa, tidak. Mereka menduga-duga. Wa yaquluna sab'atu wa thaminhum kalbuhum, dan yang lain mengatakan jumlah mereka itu yang benar 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya.
Apa maksudnya? Maksudnya begini, kadang ada sebuah kejadian yang istimewa, seharusnya banyak pelajaran yang kita dapatkan, tapi fokus kita kadang salah. Apa untungnya mereka tahu jumlah mereka berapa? Mengapa bukan tentang perjuangan anak muda ini mempertahankan keimanan yang itu yang diangkat? Mengapa bukan tentang kisah perjuangan mereka menyelamatkan keyakinan mereka? Demi menyelamatkan keyakinan mereka rela meninggalkan semua kenikmatan hidup dan lebih memilih di gua yang nanti tidak jelas. Kalau sudah di gua hidupnya seperti apa tidak jelas, yang penting pasrah kepada Allah. Ternyata bukan itu yang diangkat, bukan itu yang diceritakan kepada generasi berikutnya, yang ada malah mereka debat berapa jumlah mereka. Lain ini kan kita banget, Pak. Ini kan kita sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang istimewa justru kita sibuk dengan sesuatu yang dia kulitnya, dia tidak ada banyak faedah ke kita. Nanya tentang jumlah mereka apa untungnya? Apa manfaatnya buat kita? Makanya itu yang disebutkan oleh Allah di ayat setelahnya. Setelah Ashabul Kahfi ini selesai Allah wafatkan mereka, justru yang menjadi perhatian orang-orang adalah sibuk memikirkan jumlah mereka berapa, bukan menyebutkan tentang perjuangan mereka yang nanti bisa ditularkan kepada generasi mereka setelahnya. Itu jauh lebih bermanfaat. Sama juga dengan ini, mohon maaf bukan mengecilkan ya. Misalkan kalau kita di Indonesia mengenang hari kemerdekaan, mengapa yang sibuk kita bingung yang sibuk kita angkat mengapa? Nanti lombanya seperti apa? Nanti upacaranya di mana? Nanti pakai atribut apa? Dihias apa? Mengapa tidak pernah ada acara misalkan mengenang perjuangan para pahlawan Indonesia dulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Padahal setiap tahun itu berulang. Tapi kita hanya sibuk di bagaimana cara meriah saja. Toh setelah hari itu juga selesai. Tidak pernah kita dapati misalkan begitu 17 Agustus langsung buat kajian. Barangkali di antara masyarakat ini ada saksi hidup misalkan yang dulu ikut berjuang dan masih ada, bisa diminta untuk bercerita, bisa diminta untuk menularkan perjuangannya dulu, menjadi semangat untuk kita kadang. Tapi itu yang kadang tidak pernah kita bahas. Jadi ini seolah-olah Allah ingin menegur kita. Kalau ada sesuatu yang istimewa, fokuslah di intinya, fokuslah di apa yang bisa kita mengambil pelajaran untuk kita. Jangan fokus di hal yang lain yang bahkan tidak menambah keimanan kita. Memang kalau sudah tahu jumlah mereka 7, apa manfaatnya buat kita misalkan. Dan itu yang Allah angkat. Maksudnya apa? Jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Jadi kemudian poin yang kedua, ketika mereka berselisih tadi yang mengatakan 3, mengatakan 5, kemudian Allah mempertegas, kalian itu berdebat itu dasarnya bukan ilmu. Dasarnya cuma prasangka, praduga, cuma ngira-ngira. Kalau bicara tentang sesuatu dasarnya cuma prasangka, ya isinya ya debat tok, pertikaian, perselisihan yang tidak ada kepastiannya. Maka Allah menyebutkan rajman bil ghaib. Maka kita sampaikan kebanyakan pertikaian itu, perselisihan itu terjadi karena dhon, karena prasangka, bukan karena ilmu dengan data yang pasti, dengan data yang akurat. Ngira-ngira, si A bicara, si B bicara, si C bicara, semuanya cuma menurut saya. Bukan atas panduan sesuatu yang sudah baku, yang sudah pakem, tapi menurut saya, yang ada adalah pertikaian. Kemudian pelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan juga tentang kisah anjing Ashabul Kahfi ini. Allah sebutkan, Allah ikutkan tentang mereka, dan lihat kita kalimat salah satu ulama mengatakan Allah itu akan mengangkat sesuatu, Allah akan mengabadikan sesuatu, Allah akan menyebut sesuatu karena dia memiliki ilmu atau memiliki peran yang penting. Apa peran pentingnya si anjing ini? Mendampingi Ashabul Kahfi, berjaga di luar gua sehingga orang tidak ada yang berpikir untuk masuk. Apalagi anjingnya selalu kelihatan melek dan menghadap ke arah luar. Jadi orang yang mau berpikir masuk pun ketakutan. Nah, peran seperti ini bahkan dilakukan oleh seekor binatang, bahkan anjing,
diangkat oleh Allah, diabadikan oleh Allah. Jadi kita tidak jadi seolah-olah kita ingin diajari. Tidak masalah kalau kita itu biasa-biasa saja, yang penting peran apa yang sudah kita lakukan. Peran apa yang sudah kita persembahkan untuk agama Allah ini. Bisa jadi kita secara pangkat tidak punya, status sosial tidak tinggi, tapi kalau kita punya peran istimewa di sisi Allah, menurut Allah itu istimewa, pasti akan diangkat oleh Allah. Makanya kan di hadis, salah satu hadis disebutkan, Rubba as'atha akbaro. Ada orang yang penampilannya kucel, rambutnya kusut, bajunya lusuh. Tapi kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allah la barrah. Orang yang penampilannya bahkan tidak menarik seperti ini, rambutnya yang kucel tadi, bajunya lusuh, kelihatan tidak baik fisiknya, tapi kata Rasulullah, seandainya orang ini berdoa minta kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, la barrah, maka Allah akan mengabulkannya. Berarti dia punya sesuatu yang istimewa. Mungkin secara penampilan tidak istimewa sama sekali, bahkan tidak dikenal sama sekali. Mungkin yang pernah kita dengar kisahnya, kisah siapa namanya? Al-Qarni, siapa itu namanya? Yang anak muda yang taat kepada ibunya. Beliau ingin berjumpa dengan Rasulullah, sudah datang jauh-jauh, izin meninggalkan ibunya sebentar. Ternyata begitu sampai rumahnya Rasulullah sedang tidak ketemu dan ketemu dengan salah satu ummahatul mukminin. Karena Rasulullah tindakan, ya sudah, beliau nitip salam saja kemudian kembali. Anak muda ini sangat taat kepada ibunya, tidak mau meninggalkan ibunya lama. Begitu Rasulullah kembali, ditanya apakah ada yang datang, maka disampaikan, iya wahai Rasulullah, seorang pemuda seperti ini, karena beliau meninggalkan ibunya, maka beliau tidak berani lama, maka beliau segera kembali. Maka kemudian nanti pemuda ini yang tidak dikenal tadi oleh Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada Umar dan Ali kalau tidak salah. Jadi beliau berpesan khusus, wahai Umar dan Ali, kalau kalian punya kesempatan bertemu dengan anak muda ini, maka mintalah doa kepadanya. Mintalah doa kepadanya, biarkan dia berdoa kepada Allah untuk kalian. Jadi bayangkan, kita tahu Umar sudah dapat jatah surga, Ali sudah dapat jatah surga, tapi masih dimotivasi oleh Rasulullah SAW, kalau ketemu dengan anak muda ini, maka mintalah doa darinya agar Allah mengampuni kalian. Begitu nanti Rasulullah wafat, kemudian nanti khalifah berikutnya Abu Bakar, kemudian Umar, dan Umar dipertemukan dengan anak muda ini. Dan Masya Allah, nanti begitu diceritakan, apakah namamu si Fulan? Iya, saya lupa namanya. Uwais, Masya Allah. Jazakallah khairan. Betul, Uwais Al-Qarni. Apakah kamu Uwais Al-Qarni? Iya, dari mana engkau tahu, wahai khalifah? Maka saya pernah disampaikan oleh Rasulullah, diberi wasiat oleh Rasulullah, kalau bertemu denganmu, maka doakan kami. Maka akhirnya nanti berdoa untuk Umar dan Ali, dan kemudian beliau minta tolong jangan ceritakan tentang saya kepada siapapun. Nah, seperti ini tuh banyak. Kalau bahasa kita mungkin wali. Nah, bahasa kita wali itu banyak. Jadi banyak di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang-orang yang biasanya mungkin tidak dipandang, tapi Masya Allah begitu berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan. Makanya ada istilah nih, majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Ada orang-orang yang di dunia ini tidak dikenal, di masyarakatnya bahkan orang, siapa sih si Fulan, nggak kenal, kalau disebut namanya merasa asing. Tapi ma'rufun fis sama, tapi dia dikenal di langit oleh sisi Allah, di kalangan para malaikat dia dikenal namanya, karena Allah sering menyebut-nyebut namanya. Jadi karena ilmu dan kebersamaannya membersamai orang soleh, sesuatu itu diabadikan oleh Allah, disebut oleh Allah di dalam kitab sucinya, bahkan dibaca sampai hari kiamat nanti. Bahkan seekor anjing sekalipun. Jadi siapapun yang nanti membaca Al-Quran, apalagi setiap Jumat, bayangkan, setiap Jumat ayat ini, surat ini dibaca, dan setiap Jumat, setiap pekan sekali minimal, kisah tentang anjing ini diangkat terus oleh lisan-lisan orang beriman yang baca Al-Quran. Yang tentang ilmu, ya ini juga tentang anjing. Jadi anjing kalau dia punya ilmu ditinggikan oleh Allah.
Di surah Al-Maidah Allah sampai menyebutkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Jadi kalau ada hewan buruan yang ditangkap oleh anjing dan anjing itu sudah diajari, sudah dilatih, maka hewan buruannya halal untuk kita makan. Padahal anjing loh, kita tahu air liurnya aja najis paling tinggi, paling besar. Tapi kalau anjing ini sudah punya ilmu, dilatih, dididik, begitu dia menangkap hewan buruan yang halal kita makan, kemudian ketika kita akan melepaskannya, membaca menyebut nama Allah dulu, kemudian dia menangkap hewan buruan tersebut, kalau masih hidup ya kita sembelih, maka hewan itu menjadi halal untuk kita, boleh kita makan. Jadi sampai hewan buruan hasil dari yang diburu oleh anjing ini diangkat di Al-Quran. Fakulu, makanlah kalian dari hasil buruannya si anjing yang terlatih tadi. Jadi kalau hewan saja diangkat di sisi Allah, apalagi kita manusia yang dimuliakan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, maka yakinlah bahwa tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Maka terus kita mencari amal-amal unggulan yang bisa kita banggakan untuk menjadi bekal kita di sisi Allah. Kemudian ketika ada orang berdebat gak jelas, gak tahu titik terangnya, ya sudah, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sudah, karena yang kita bicarakan ini semuanya prasangka, menurut saya, tidak ada titik temunya, maka kembalikan ilmu itu kepada Allah. Kembalikan ilmu itu kepada hukum Allah. Kembalikan ilmu itu kepada aturan Allah dalam kitabnya. Qur rabbi, Tuhanku yang lebih mengetahui berapa jumlah mereka. Dan Allah tidak memberikan ilmu tentang jumlah mereka kecuali kepada sedikit orang. Dan nanti Ibnu Abbas mengatakan, saya termasuk orang yang sedikit yang diberi ilmu oleh Allah tentang jumlah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, ana min dzalikal qalil. Aku termasuk dari sedikit orang yang disebutkan oleh Allah diberi ilmu tentang jumlah Ashabul Kahfi ini. Dan Ibnu Abbas mengatakan mereka jumlahnya adalah 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi mengembalikan ilmu kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Dah gak perlu kalian debat tentang jumlah mereka. Satu sisi tidak menambah keimanan kita. Yang kedua, kalau sudah tahu jumlahnya mau ngapain? Jadi Allah perintahkan fala tumari fihim. Gak perlu debat panjang, debat kusir untuk memastikan berapa jumlah mereka. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan tidak perlu kalian tanya kepada ahli kitab, minta ilmu kepada mereka, tanya kepada mereka, wong sama saja. Mereka juga tidak punya ilmu yang pasti tentang kisah Ashabul Kahfi ini, walaupun ahli kitab ini yang paling dekat kisahnya dengan Ashabul Kahfi. Jadi sampai-sampai tentang kisah ini jangan meminta fatwa, jangan meminta ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Apalagi kalau pembahasannya adalah ilmu agama. Lawang ilmu dunia saja, tentang ngurus dunia, kalau kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, malah kita disesatkan, malah kita buat sulit urusan kita. Ada satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, yang ada kita repot. Urusan pendidikan misalnya di negeri ini, tiba-tiba diserahkan kepada bukan ahlinya. Yang ada kan jadi aneh, jadi kacau. Jadi babak belur pendidikan negeri ini. Maka alhamdulillah, kita berharap semoga dengan adanya yang mengurus baru tentang pendidikan kita ini, dari orang yang memang basicnya, pakarnya di pendidikan, ya semoga pendidikan negeri ini berubah menjadi lebih baik. Lah kemarin kan kayak main-mainan. Sampai Masya Allah masalah di pendidikan luar biasa. Jadi guru yang tertekan, guru yang selalu merasa terancam, kemudian murid yang leluasa bertindak apapun, murid yang tidak boleh disentuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh dihukum. Yang ada Masya Allah luar biasa penurunan kualitas di pendidikan kita beberapa tahun ini.
Lalu anak SMA ditanya matematika dasar saja nggak bisa, biasa saja pede ya. Kan banyak yang di media sosial ya, ditanya perkalian dasar yang masih di bawah puluhan saja nggak bisa lucu. Jadi itu biasa saja. Kalau ditanya, loh kenapa kamu nggak belajar? Buat apa belajar? Wong saya nggak belajar juga naik kelas. Jadi itu yang bikin dilema guru. Begitu ditegur malah, masya Allah. Jadi makanya tadi, kalau urusan dunia saja, begitu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, amburadul. Apalagi kalau urusan ilmu syariat kita, agama kita. Kalau begitu kita salah bertanya, jawaban yang diberikan bukannya menambah keimanan kita, malah menjerumuskan. Maka ya gitu, maka tidak salah kalau Nabi sampai mengatakan di antara tanda kiamat itu sudah dekat adalah ketika amanah itu disia-siakan, ketika amanah itu diabaikan. Sahabat bertanya, bagaimana amanah diabaikan wahai Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancuran kiamat itu akan terjadi. Maka kalimat Nabi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dan ketika Nabi mengatakan begitu, kalau as-sa'ah yang dimaksud adalah kiamat besar ya, maka kita sedang menuju kiamat besar. Tapi kalau as-sa'ah kita artikan sebagai kekacauan, sebagai sesuatu yang buruk, maka ya betul hasilnya buruk. Ketika sesuatu itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Nanti di ayat berikutnya langsung Allah menegaskan tentang kalau kita ingin merencanakan sesuatu di kemudian hari, ingin melakukan sesuatu, maka kita diingatkan untuk menggantungkan urusan kita itu kepada Allah. Di ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu ayat yang sangat penting buat kita agar kita tadi kalau punya rencana apapun kita menyerahkannya dulu kepada Allah, berpasrah dulu kepada Allah, hasilnya kita mintakan kepada Allah, jangan menggantungkan tentang keahlian kita, kemampuan kita, ilmu kita, kekuatan kita. Karena begitu kita menafikan Allah, seolah-olah dah pasti berhasil, buat Allah membuatnya gagal, membuatnya tidak berhasil itu sangat mudah. Itu insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.